Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kembali lagi di tutorial Moodle Alkana. Nah, ini setelah login, Bapak Ibu bisa lihat di dashboard, tampilannya akan seperti ini. Masuk seperti biasa, saya klik, lalu tampilannya akan seperti ini. Ini sudah turn editing on. Nah, ini kan misalnya kita mau bikin presensi. Bapak Ibu, karena sudah tidak ada ininya lagi topiknya, kita add topics di sini. Lalu cukup satu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa tulis misalnya presensi mahasiswa. Enter. Nah, di sini biasanya saya naikkan supaya menjadi yang paling atas. Nanti Bapak Ibu bisa klik add an activity. Nah, ini kita menambahkan attendance di sini, diklik attendance. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa statusnya dia present, misalnya hadir gitu, tidak telat. Kalau present nanti kita bisa atur kemungkinan itu. Add. Nah, di sini judulnya Pak Ibu bisa klik di sini, misalnya ketik atau presensi mahasiswa. Nah, di sini bisa ketik misalnya silahkan melakukan presensi terlebih dahulu setiap jam perkuliahan TKK atau apa gitu. Nah, ini supaya mereka tidak lupa di display step description course-nya. Lalu tinggal save and display. Nah, setelah itu Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini. Nah, kita akan mengatur bagaimana caranya. Kita klik add session di sini. Nah, setelah klik add session, nah ini kapan perkuliahannya, ini ada tanggal hari ini, dia akan otomatis defaultnya tanggal hari ini. Nah, sekarang jam 14.27, saya akan set 14. Dia adanya per 5 menit, jadi adanya 14. Mungkin saya mundur 25 biar bisa, jadi nanti saya bisa mau mencoba sebagai siswa, jadinya saya coba itu sampai misalnya 17.00. Oke. Tadi di sini misalnya silakan melakukan setiap perkuliahan. Oke, presensi. Nah, ini taruh kalender, jadi nanti ketika dia login ini akan muncul di kalendernya. Nah, ini penting ada multiple session. Kita klik. Nah, ini biasanya karena kita perkuliahannya misalnya setiap minggu. Nah, kita bisa repeat untuk setiap minggu. Ini hari apa? Hari ini misalnya hari Friday sekarang. Nah, repeat every 1 week. Jadi setiap 1 minggu akan diulang. Nah, sampai kapan? Misalnya kita PJJ-nya sampai, anggap aja sampai April misalnya. Nah, selanjutnya ada student recording. Nah, di sini biasanya kita kalau di absen manual kan mahasiswa tanda tangan. Nah, ini sama seperti itu. Makanya biasa saya klik, jadi studentsnya bisa record on attendance. Maksudnya bisa dengan mereka sendiri yang melakukan presensi. Nah, di sini akan muncul password. Biasanya sih saya menggunakan password yang sama dengan enrollment key yang mereka gunakan untuk masuk ke course. Tapi karena saya lupa, jadinya saya buat baru. Misalnya TKK 123. Kayak gitu misalnya ya. Nah, ini tinggal di add. Oke, akan muncul seperti ini Bapak Ibu karena dia sampai berapa kali, sampai tanggal 20 April tadi kita nih ada 4. Nah, setelah itu setelah ini jadi kita buat status setnya. Nah, misalnya ini tadi yang saya bilang bisa present dan segala macamnya, misalnya late. Nah, jadi nanti untuk saat mereka melakukan presensi akan ada tombol-tombol present, late, excuse, absen ini. Nah, ini yang perlu dikasih tahu. Misalnya kita bisa atur tombol present itu ada sampai misalnya 15 menit pertama. Kalau kuliahnya tadi 14.25 berarti sampai, kalau 15 menit berarti 40 ya. Sampai 40 gitu. Nah, ini misalnya 15 menit nih ya. Misalnya 15 menit pertama dia muncul, setelah 15 menit Bapak Ibu tombol present itu akan hilang, artinya dia late. Nah, ini misalnya, jadi tombol late ini akan tetap ada tapi presentnya hilang. Nah, misalnya kita sampai berapa nih misalnya, oh dia late itu sampai 30 menit pertama misalnya. Nah, selanjutnya excuse sampai apa, dia izin, bisa jadi dia late, bisa jadi dia late karena dia excuse, karena dia izin gitu ya. Kita gitu. Sama absen misalnya 45 menit dia tidak presensi, artinya dia udah tidak hadir gitu, tidak apa-apa. Jadi klik saja seperti ini buat otomatis aja. Update, kita klik. Oke, nah ini sudah masuk datanya seperti ini. Kita akan coba
saya akan coba masuk sebagai students, Bapak Ibu. Saya akan log out dulu. Saya login lagi. Masuk sebagai students. Pilihan student akan seperti ini. Nah, dia akan tampilannya seperti ini, lalu dia akan klik attendance di sini. Lalu, nah ini munculnya hanya 2. Kenapa? Karena di sini months. Nah, untuk bulan ini kan hanya ada 2. Jadi kalau dia pencet all akan muncul semuanya. Nah, submit attendance nanti dia sendiri akan melakukan. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dia memasukkan dulu password tadi yang sudah diberikan. Lalu dia klik present, artinya dia tidak terlambat seperti itu. Jadi tombol ini masih ada di 15 menit pertama. Kalau lebih dari itu maka tinggal tombol 3 ini. Jadi presence-nya udah hilang. Jadi dia hanya bisa menekan tombol ini atau absent seperti itu. Nah, oke, kita akan klik. Oke, dia sudah masuk. Nah, present karena tadi kita memasukkan poin kalau dia present itu 2, maka dia maksimal 2. Nah, kalau kita lihat all, tampilan siswa itu akan seperti ini. Nah, dia ada berapa kali sessionnya, dia 2 dari 10 maksimal seperti itu. Nah, kalau tampilan di dosen, saya akan out lagi. Saya masuk lagi sebagai dosen. Oke. Nah, di sini kita klik lagi untuk kita cek. Tadi kan sudah memasukkan datanya seperti apa, Pak Ibu bisa lihat di sini report. Nah, tadi ada satu mahasiswa, nah dia P, ini apa, self recorded. Oh, ternyata dia udah masuk nih, sudah 1 kali P maksudnya. Nah, kalau nanti ada 20 mahasiswa gitu, ini akan berapa, dia akan terhitung sendiri otomatis seperti itu. Nah, misalnya ada, Bu, saya nggak bisa masuk, nggak bisa apa gitu. Biasanya kita bisa edit di sini. Misalnya kita bisa edit masuk dari sini. Kita bisa edit manual, misalnya oh tadi dia, Bu, saya salah klik, arurnya saya P tapi saya kliknya L gitu. Oh, Bapak Ibu bisa pindahkan ini sendiri secara manual seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya mau ekspor untuk Excel dan segala macam bisa klik yang ini nantinya. Mungkin seperti itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.